Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 10 Pratikum Komputasi Statistik RA akan menjelaskan mengenai codingan minggu lalu yaitu modul 10. Nah, di sini kami beranggotakan dengan saya sendiri Nurul Fajar Gumel. Terus ada teman saya Haikal Dwi Saputra, Calivia Wananda, dan Tessa Kania Segala. Nah, pada kali ini kami akan membahas mengenai teknik resampling bootstrap dalam penggunaannya dalam R. Teman-teman tahu kalau bootstrap itu adalah teknik pengambilan sampel dengan cara mengambil sampel yang ada dalam data secara berulang-ulang untuk didapatkan nilai statistik deskriptifnya. Nah, caranya gimana? Mari kita simak penjelasan dari teman-teman saya. Baiklah, saya akan lanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya, yang pertama yaitu kasus 1. Misalnya kita memiliki dataset yang berisinya nilai pengukuran suhu dalam derajat Celcius dari 10 lokasi. Menggunakan teknik bootstrap untuk memperkirakan interval kepercayaan 95% rata-rata suhu. Yang pertama-tama kita inisiasi data, buat variabel data dari kumpulan data dalam kode C. Selanjutnya kita lakukan set sheet yang merupakan penggunaan sheet untuk memungkinkan hasil bootstrap yang konsisten setiap kali kode dijalankan. Selanjutnya parameter bootstrap inisiasi n iteration sebanyak 100 kali 1000 kali. Kemudian inisiasi variabel n size yaitu panjang dari data yaitu sebanyak 10. Selanjutnya menyimpan hasil bootstrap dengan variabel bootstrap means dari hasil numerik n iteration. Pertama kita lakukan perulangan i dalam i sampai n iteration yaitu 1000 kali. Sampel didapat untuk mengambil sampel bootstrap dengan pengambilan dari data, artinya kita mengambil 10 elemen secara acak dari data dengan kemungkinan pengulangan elemen yang sama. Artinya bootstrap means i variable means samples dan berarti menghitung rata-rata dari sampel bootstrap yang diambil dan menyimpannya dalam elemen i dari bootstrap means. Selanjutnya kita bikin interval kepercayaan. Lower bound adalah yang bawah yang menghasilkan nilai mean dari data-data. Nah, itu batas bawah interval kepercayaan 90% dengan mengambil kuartil 2,5% dari distribusi bootstrap. Ini memberikan estimatif batas bawah dari interval kepercayaan. Begitupun upper bound yang mengambil kuartil 7,5% dari distribusi bootstrap. Ini memberikan estimatif batas atas pada interval kepercayaan. Terus lakukan uji chat digunakan untuk mencetak output di konsol di R. Fungsi ini menggabungkan string dan menulis hasilnya tanpa menambahkan karakter baris baru secara otomatis di akhir. Selanjutnya lakukan fungsi printf menggunakan format string dengan cara yang mirip dengan fungsi printf di bahasa pemrograman lain. Memungkinkan Anda untuk menyusun string dengan variabel yang diformat dengan cara tertentu. %,2f menunjukkan bahwa nilai lower bound dan upper bound harus dicetak sebagai angka desimal dan 2 tempat desimal di belakang titik. Terus kita inisiasi lower bound dan upper bound. Didapat hasil bootstrapnya di sini ada pengulangan nilai itu 21,6, selanjutnya yaitu 22,9 dan 22,8. Dapat rata-rata data aslinya 22,7, terus dapat interval maksudnya yaitu 22,28 dan 23,14. Ikut hasil penjelasan dari saya lanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tessa Kania Segala dengan NIM 122450040. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum modul 10, yaitu praktikum modul bootstrap yang dilakukan minggu lalu atau Jumat lalu. Nah, di sini diberikan data sebagai berikut. Sebanyak 7 data. Kemudian kita menetapkan set sheet-nya. Kemudian di sini ada iterasinya, itu ditetapkan adalah 1000. Kemudian banyak ukurannya itu adalah sepanjang dari data ini. Kemudian kita menyimpan hasil dari bootstrap yang akan ini itu di bootstrap variance.
Kemudian di sini kita menentukan sampelnya itu dengan ukuran size dari data yang tadi ya, dari data yang tadi diberikan tadi. Kemudian dengan ukurannya itu sebanyak N5 sepanjang data yang tadi. Kemudian di sini replace sama dengan true, yaitu memperbolehkan perulangan. Seperti itu. Kemudian di sini kita hitung interval kepercayaannya. Di sini kita menggunakan kuantil untuk menghitung persentil ke 2,5 dan 97,5. Kemudian kita akan mendapatkan outputnya dari code berikut. Kita akan dapatkan outputnya, yaitu variansi dari data asli itu adalah sebesar 34,81. Nah, kemudian kita juga akan mencetak ya outputnya itu interval kepercayaan 95% untuk variansi, yaitu adalah untuk si lower bound-nya itu adalah sebesar 5 dan untuk upper-nya itu ada di 57,57. Oke, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan untuk contoh kasus 3. Nah, untuk contoh kasus 3 ini, misalkan terdapat dataset yang berisi data tinggi badan sebagai X dan berat badan sebagai Y dari 6 individu yang diukur. Di sini merupakan data dari tinggi badan, ada 6 data individu, berat badannya di sini ada 50 hingga 90. Lalu gunakan teknik bootstrap untuk memperkirakan interval kepercayaan 95% untuk koefisien regresi Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 kali X. Nah, untuk penyelesaian DR-nya, pertama kita akan menginput data asli di mana X menggunakan C buka kurung dan memasukkan nilai, lalu kita akan menginput nilai Y. Lalu kita akan sheet ini berfungsi untuk penguncian bilangan acak yang kita panggil. Jadi sheet ini akan memunculkan bilangan acak lalu menguncinya setiap kali di running. Lalu kita akan memasukkan parameter bootstrap di mana add iterasinya bernilai 1000. Lalu untuk ukurannya kita akan memasukkan panjang dari data X kita tadi yang mana ada 6. Lalu kita akan menyimpan hasil bootstrap dengan fungsi bootstrap slopes, di mana numerics dan iterasi tadi sebanyak 1000. Kita akan melakukan iterasi di mana for i di dalam 1 hingga 1000, and iterationnya tadi 1000, di mana example kecil dari X indices. Lalu setelah melakukan iterasi, kita akan menghitung interval kepercayaan di mana lower bound-nya kuantil 1 nilainya 0,25, lalu upper bound-nya yaitu kuantil atas bernilai 0,75. Setelah itu kita akan memanggil output dari regresi tadi, maka koefisien regresi data tadi bernilai 0,77. Lalu kita akan memanggil koefisien regresi yang bernilai interval kepercayaan itu senilai 95%, di mana interval kepercayaan 90% untuk koefisien regresi adalah 0,70 dan 0,82. Baiklah, sekian praktikum pada pembahas praktikum modul 10 ini. Terima kasih.